Baik, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Gerald Simatupang dengan NIM C0D024056 dari Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai akuntansi pajak tentang investasi pada entitas, anak, dan properti investasi. Baik, kita akan langsung saja. Untuk latar belakangnya, dalam dunia bisnis, perusahaan seringkali melakukan ekspansi dengan menanamkan modal pada perusahaan lain atau mengalokasikan aset ke dalam bentuk properti untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Pemahaman mengenai klasifikasi investasi, apakah sebagai entitas anak, entitas asosiasi, atau properti investasi sangat krusial karena masing-masing memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda. Ketepatan dalam memilih metode pencatatan, bisa kita maksudkan biaya atau ekuitas, akan menentukan keakuratan laporan keuangan dalam mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Di sini ada definisi entitas asosiasi dan entitas anak. Kita akan membahas yang pertama dulu. Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana investor mempunyai pengaruh signifikan, namun bukan merupakan entitas anak maupun bagian dalam ventura bersama. Pengaruh signifikan umumnya dianggap ada jika investor memiliki atau bisa termasuk dalam secara langsung maupun tidak langsung 20% sampai 50% hak suara. Untuk entitas anak itu bisa disebut juga suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas lain yang dikenal sebagai entitas induk. Untuk pengendaliannya sendiri, dia dianggap ada jika induk memiliki dari 50% hak suara, atau bisa juga dia memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan finansial dan operasional. Baik, di sini kita akan membahas konsep metode biaya dan metode ekuitas. Untuk konsepnya di sini ada metode biaya atau cost method. Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Pendapatan investasi diakui hanya jika investor menerima distribusi laba atau dividen dari kumulatif laba bersih invest setelah tanggal perolehan, biasanya digunakan untuk investasi, tapi pengaruh signifikan atau kepemilikan kurang dari 20%. Yang kedua di sini ada metode ekuitas atau equity method. Investasi awalnya dicatat sebesar biaya perolehan, namun nilainya ditambah atau dikurangi untuk mengakui bagian investor atas laba maupun rugi invest setelah tanggal perolehan. Dividen yang diterima dari invest dianggap sebagai pengurangan nilai tercatat investasi, bukan pendapatan. Wajib digunakan untuk entitas asosiasi atau pengaruh signifikan. Ruang lingkup properti investasi. Berdasarkan PSAK 13 atau standar internasional terkait, properti investasi adalah properti, tanah maupun bangunan yang dikuasai untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai ataupun keduanya. Termasuk properti investasi itu yang pertama tanah yang dikuasai untuk ekspansi jangka panjang. Yang kedua, ada bangunan yang dimiliki dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Dan yang terakhir di sini ada bangunan kosong yang akan disewakan. Tadi yang kedua tidak termasuk properti investasi. Bagiannya yang pertama ada properti yang digunakan sendiri atau masuk ke aset tetap. Yang kedua ada properti yang dimasukkan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, itu ada persediaan. Dan yang terakhir, properti yang sedang dibangun untuk pihak ketiga. Baik, saya akan langsung ke contoh soal. Soal 1,
itu kita ambil dari metode ekuitas. PTA memiliki 30% saham PTB seharga 500 juta rupiah pada 1 Januari. Selama tahun tersebut, PTB melaporkan laba bersih 100 juta rupiah dan membagikan dividen tunai 40 juta rupiah. Hitung nilai investasi akhir PTA. Untuk penyelesaiannya sendiri, kita akan mengambil nilai awalnya 500 juta karena di situ total dari itu saham pada PTB 500 juta. Kita akan langsung menghitung bagian labanya. Tarifnya tadi 30% kan? Jadi 30% dikali 100 juta rupiah hasilnya adalah 30 juta rupiah untuk ditambah bagian laba. Untuk bagian dividen atau pengurangannya, di situ kita menggunakan tetap tarif ya 30%. Jadi 30% dikali 40 juta rupiah hasilnya adalah 12 juta rupiah untuk pengurangannya. Jadi untuk nilai akhirnya dari nilai investasi akhir PTA itu 500 juta rupiah ditambah 30 juta rupiah dikurangi 12 juta rupiah dan hasil akhirnya adalah 518 juta rupiah. Untuk soal yang kedua ada identifikasi properti. PTX memiliki gedung yang 80% luasnya disewakan ke pihak luar dan 20% digunakan sebagai kantor pusat. Jika bagian tersebut dapat dijual terpisah, bagaimana pengakuan dari suatu PTX tersebut? Untuk penyelesaiannya sendiri, di situ bagian 80% itu dicatat sebagai properti investasi dan bagian 20% dicatat sebagai aset tetap. Hanya itu saja. Dia sesuai dengan PSAK 16. Baik, kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini adalah penentuan klasifikasi investasi sangat bergantung pada tingkat kendali dan pengaruh yang dimiliki investor. Entitas asosiasi menitiberatkan pada pengaruh signifikan atau metode ekuitas, sementara entitas anak pada pengendalian penuh. Di sisi lain, properti investasi dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu untuk menghasilkan pendapatan pasif, rental, atau apresiasi nilai daripada digunakan untuk operasional harian. Baik, mungkin segini saja video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Terima kasih.